Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dela Eventina dan Rayhan Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, model dan perilaku konsumen. Ada beberapa perilaku konsumen yang wajib para marketer ketahui. Yang pertama, learning model. Salah satu perilaku konsumen yang sering digunakan untuk marketer dari perusahaan besar adalah learning model. Yang ketiga, sosiologika model. Model ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, kelompok lain seperti orang yang menyukai hal-hal serupa. Yang keempat, input, proses, dan output. Input mengacu pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. Proses itu indikator kedua yang berhubungan dengan proses transaksi oleh seseorang konsumen. Dan terakhir adalah output, sebuah indikator yang merujuk pada respon konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan perusahaan. Yang kelima, black box model. Itu seorang konsumen bertemu dengan rangsangan dari bauran pemasaran bisnis dan rangsangan eksternal lainnya. Kemudian mereka memprosesnya dalam pikiran, mengubah rangsangan eksternal dengan pemikiran internal yang sudah dimiliki, seperti keyakinan dan keinginan untuk membuat keputusan. Yang terakhir adalah Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator utama dalam consumer behavior, yaitu drivers dan reinforcement. Selanjutnya ada karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yakni faktor pribadi yang merupakan minat mendapatkan seseorang sebagai konsumen. Secara khusus faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi. Yang kedua yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap kampanye pemasaranmu, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Ada faktor sosial yang yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Lalu ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal, yakni nilai-nilai ideologi, komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas. Selanjutnya yakni tipe perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan atau dissonance reducing buying behavior. Yang ketiga, perilaku membeli yang telah terbiasa, habitual buying behavior. Yang keempat, perilaku mencari keragaman produk atau pretty seeking behavior. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, pada 1960, pengambilan keputusan meliputi 4 tahap yang saling berhubungan dan berturutan. Tahapan yang pertama yakni intelijensi. Tahapan ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Nah, data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Tahapan yang kedua yakni desain. Dalam tahapan ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Pada tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Untuk tahapan yang ketiga yakni choice. Pada tahapan ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Nah, tahap ini meliputi pencairan, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Lalu, untuk tahap terakhir yakni tahap implementation. Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Nah, pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Selanjutnya, proses keputusan pembelian produk baru. Proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap. Tahapan yang pertama yakni pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Tahapan selanjutnya yakni evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, untuk beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Tahapan selanjutnya yakni keputusan pembelian. Dalam tahapan evaluasi alternatif, konsumen membentuk referensi atau merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli suatu produk yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Untuk tahapan yang terakhir, yakni perilaku pasca pembelian. Proses keputusan pembelian yang paling terakhir ini menggambarkan apakah sebuah produk atau perusahaan bisa membentuk konsumennya menjadi loyal atau tidak. Hal ini bisa terlihat dari perilaku pasca pembelian konsumen. Misalnya, apakah konsumen merasa puas atau tidak dengan produk yang dibelinya, dan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang atau tidak.
Selanjutnya, perilaku konsumen luar negeri. Membahas perilaku konsumen dalam konteks internasional, manusia itu unik. Ketika individu satu dan individu lain pasti berbeda dalam mengambil keputusan, perilaku konsumen tidak akan lepas dari ilmu psikologi. Ketika kita membangun sebuah merek, dianggap sebagai manusia, ada karakter seperti manusia. Selain itu, ketika konsumen ingin membeli sebuah merek, maka akan dipengaruhi lingkungannya. Di sini, saya akan membahas tentang psikologi. Unit analisisnya pasti individual. Maksudnya adalah ketika kita membicarakan psikologi, maka kita berbicara individu. Dan ada 5 hal yang berbicara tentang psikologi. Dan ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Hal yang pertama yakni motivasi. Motivasi ini dibagi menjadi 2, yaitu sifatnya rasional dan motivasi yang sifatnya non-rasional. Contohnya iklan rokok. Jika ingin mengiklankan rokok, maka menggunakan motivasi rasional tidak akan nyambung. Maka iklan tersebut menggunakan non-rasional. Hal yang kedua yakni learning. Dalam ilmu psikologi ada ilmu. Ketika konsumen membeli sesuatu, mereka pasti mempelajarinya terlebih dahulu. Teori ini dikembangkan oleh Igor, yaitu orang Rusia. Untuk contoh di kehidupannya, Baskin Robbins di Vietnam. Budaya di Vietnam, makan terlebih dahulu baru bayar. SOP di Baskin Robbins, bayar dulu baru makan. Masyarakat awalnya protes, namun lama-kelamaan masyarakat mulai terbiasa. Selanjutnya yakni personality. Seseorang memiliki personality karena dari mempelajari. Contoh dari karakter LGBT, mereka LGBT karena mempelajari dan karena ada trauma masa lalu. Karakter individu itu pasti dipengaruhi dari karakter bangsanya. Contohnya, Indonesia memiliki karakter gotong royong. Karena karakter tersebut, maka akan turun ke individu lainnya. Mereka belajar dan akan turun ke individu lainnya dan seterusnya akan seperti itu. Selanjutnya, konsumen etnosentris. Nah, sebuah bangsa pasti memiliki karakter etnosentris ini. Karakter etnosentris adalah karakter yang memahami bahwa budaya kita lebih baik dari budaya lain. Nah, karakter ini dimanfaatkan dalam marketing, dimanfaatkan melalui logonya. Contohnya, 100% buatan Indonesia. Maka konsumen-konsumen dari Indonesia akan membeli barang tersebut. Menurut Hofstede, setiap negara memiliki karakternya sendiri. Ada negara yang individualis dan kolektivis. Selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah tendensi atau kecenderungan untuk merespons segala sesuatu. Bentuknya adalah like or dislike. Sikap dipecah menjadi 3, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Untuk hal yang terakhir yaitu kasus. Kasus ini dapat kita contohkan melalui COVID-19 atau krisis COVID-19. Kasus membahas tentang krisis COVID-19. Beberapa negara melakukan lockdown, isolasi mandiri guna mencegah penyebaran virus yang lebih parah. Hal ini menyebabkan perubahan pada konsumen karena masyarakat lebih banyak di rumah. Contoh, perubahan konsumen di Amerika Serikat, yaitu sensitivitas terhadap barang impor, terutama dari Cina. Tren pembelian meningkat dan konsumen lebih banyak membeli barang melalui online. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.